Baranuri atau Baranuri adalah seorang pahlawan dari Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia dengan tegas menyatakan sikap melawan terhadap Belanda pada masa penjajahan. Nama aslinya adalah Baranuzi. Bahara artinya putih dan Nudzi atau Nuri artinya bintik-bintik merah pada kulit, karena beliau berkulit putih dengan bintik-bintik merah kecil di kulitnya. Baranuri lahir di Ende sekitar tahun 1835. Ayahnya bernama Nuri, atau lebih dikenal dengan Baka, dan ibunya bernama Nun Dewi. Baranuri adalah seorang Atanggae, Mosalaki atau tokoh adat yang berkuasa di daerah Manunggo, sebelah utara Kabupaten Ende. Baranuri termasuk keluarga kaya di Ende, karena keluarganya memiliki 9 buah rajo, kapal kayu, sehingga masyarakat Ende sangat menghormati beliau. Menurut adat atau kebiasaan masyarakat Ende, untuk orang yang dihormati tidak pernah dipanggil nama aslinya. Nama kehormatan Baranuri adalah Tony. Orang Belanda menyebut dan menulis namanya Baranoeri. Baranuri berasal dari Woro, Wozo, Angi-Angi, artinya bukit angin-angin. Wozo Angi-Angi merupakan sebuah bukit di puncak gunung Tomberabu. Baranuri juga berasal dari Zia, Ria Kepi, yaitu sebuah gua alam yang berada di daerah Tomberabu. Pada masa penjajahan, Baranuri sering berperang. Ada 4 penyebab terjadinya perselisihan. Pertama, perselisihan Baranuri dengan seorang Atanggae, pembesar di Ende, di mana beliau tidak setuju pembesar itu bekerja sama dengan Belanda. Kedua, larangan Belanda terhadap perdagangan budak ke Sumba dan perdagangan senjata api oleh Belanda tahun 1877, yang sangat merugikan kepentingan Baranuri sebagai pembesar di Ende. Ketiga, campur tangan Belanda terhadap masalah perkawinannya dengan wanita dari Sumba, di mana wanita itu dipulangkan kembali ke Sumba dengan alasan ia tidak memiliki paspor sah dari kontrolir di Sumba. Hal ini membuat Baranuri marah karena tanpa sebab Belanda telah mencampuri urusan pribadinya. Keempat, disitanya perahu milik Baranuri oleh asisten residen Brookman. Perselisihan itu sempat membuat Baranuri diasingkan ke Manggarai, kemudian ke Kupang. Pada bulan Juli 1890 dia berhasil melarikan diri dan kembali ke Pulau Flores dengan mendarat di Kampung Ngalupolo, timur kota Ende. Dari situlah atas bantuan pembesar di sana, dia mengumpulkan prajurit dan menuju ke kota Ende untuk membumi hanguskan ladang dan kebun kelapa di Aembonga, salah satu kelurahan di kota Ende. Pada tanggal 5 Januari 1890, Presiden Kupang melaporkan pada Gubernur Jenderal di Batavia bahwa ketika dia tidak dibantu lagi oleh Raja Ende, serta sia-sianya pasukan sebanyak 1.100 orang mengepung Baranuri, maka atas keputusan Gubernur Jenderal di Batavia, dikirimkanlah 2 kapal perang Belanda Jawa dan Vans PJCK untuk menyerbu Baranuri dari Laut Ipi. Bersama dengan ditembakkannya peluru mortir dan meriam bertubi-tubi dari Laut Ipi, pada bulan Maret 1891, Belanda akhirnya berhasil memusnahkan Kampung Manunggo beserta bentengnya. Peristiwa penangkapan Baranuri dilakukan oleh asisten residen Belanda bernama Rosette yang baru diangkat. Bermula dari permintaan kepala kampung Roworeke dan Waturoga, 2 kampung yang sebelumnya bersekutu dengan Baranuri, yang berkepentingan karena kampungnya telah mengalami kerusakan berat ketika dibom dari kapal Belanda itu. Mereka meminta Baranuri untuk menyerahkan diri. Atas rencana dan tipu muslihat Rosette, Baranuri bersedia berunding. Perundingan itu diadakan di kapal Van Speyk. Ini dimaksudkan agar Baranuri tidak bisa kabur dari kapal dan menyelamatkan diri ke gunung. Sebetulnya cara yang dipakai Rosette kurang jujur, penipuan. Akhirnya, sesudah perjanjian perdamaian Onekore diperoleh secara resmi, Baranuri yang kala itu sempat dijanjikan akan dibebaskan nantinya, pada kenyataannya diasingkan ke Kupang dan kemudian ke Jawa. Hingga saat ini kabar meninggalnya tidak terdengar lagi, dan di mana sang pahlawan dimakamkan pun tidak diketahui.